saya terus terang ingat terus hari Rabu, hari Rabu, hari Rabu. Iya, itu kalau saya lihat di Google Map 300 kilo lebih dari tempat kita ini ke persidangan Muhammad KC. 300 kilo lebih, kurang lebih begitu. Wah, ingat itu lagi, ingat itu tadi. Sempat dalam hati saya, udahlah, berhentilah, nggak kesana lagi. Layani orang lagi Senin, nanti Rabu malamnya sudah berangkat. Biasanya kalau dari Jakarta jam 12 malam berangkat, tapi kalau sudah posisi di Bandung jam 2 bisa berangkat. Jadi kita nggak tahu posisi dari sini nanti atau langsung dari sana. Kenapa? Kalau nggak bisa kasih doa, haleluya. Dan jangan kasih ke saya. Kalau untuk Pak Muhammad KC, saya sudah buat rekeningnya di situ, istri Muhammad KC. Haleluya. Dia Allah kita yang Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dari hidup kita, yang hidupnya hanya untuk kita, kasihnya begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Waktu ini adalah waktu yang indah buat kita semuanya untuk datang sama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita fokus sama Tuhan, fokuskan pikiran kita sama Tuhan Yesus, memandang Tuhan Yesus, pandanglah kemuliaan Tuhan Yesus. Kalau hari ini mungkin kita belum bisa melihat Tuhan bagaimana wujudnya seperti apa, percayalah
sudah menjadi perisai kami, Engkau sudah menjadi pelindung kami, Engkau sudah lahir buat kami, Engkau menggenapi segala suatu hal yang terjanjikan bagi kami. Kami terima janji-Mu, kami terima janji Tuhan yang luar biasa. Biarlah hidup kami, hidup yang penuh dengan iman, hidup kami, hidup yang berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Biarlah apapun yang menjadi tantangan hidup kami percaya kami sanggup melakukan segala hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, "Kuk yang aku pasang bebannya ringan, bukan karena bebannya ringan Tuhan, tapi karena kuasanya Tuhan terlalu luar biasa dalam kehidupan kami." Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan Tuhan, kami siap bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita yang luar biasa. Saya undang untuk kita berdiri semuanya. Kita naikkan pujian Telah Lahir Yesus Kristus. Ini lagu Singa Yehuda yang kemarin dinyanyikan. Nah, tapi sekarang kita nyanyikan bersama-sama. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Kita muliakan Tuhan Yesus karena Dia sudah lahir yang kudus ke dunia untuk hidup bersama-sama dan menebus dosa kita. Haleluya. Katakan lahir yang kudus. Lahir yang kudus dunia, yang datang juru selamat manusia, yang damai raja penebus dosa.
siapkan hati kita siapkan pikiran kita, yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sudah menyembah-Mu, kami sudah memuliakan Tuhan Yesus. Biarlah penyembahan dan pujian kami tidak hanya pada hari Minggu saja, tidak hanya pada 2 jam ini saja, tetapi hidup kami seterusnya Tuhan Yesus menjadi hidup yang terus memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Gembala, Bapak Pendeta Rizky Lubis. Ya Tuhan Yesus, Tuhan urapi, berkati, sertai setiap kata kalimat yang disampaikan oleh Pak Gembala itu berasal daripada Tuhan Yesus, dari Tuhan yang menutup buku Pak Gembala, Tuhan yang memampukan Pak Gembala untuk menyampaikan kepada kami baik buruknya bagi kami, tapi kami percaya firman Tuhan terus menguatkan hati kami, menguatkan jiwa kami, membuat kami tetap terus lurus berada di jalan relnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita, pikiran kita. Yesus yang meninggal. Sama-sama kita katakan, Yesus yang menyinari, yang memberi damai sejahtera. Sama-sama katakan, Yesus yang menyinari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Pastikan semua duduk di bangku masing-masing. Haleluya. Haleluya. Hanya ada satu nama, satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan kepastian kepada kami, sehingga kami tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di luar Yesus kami binasa. Di luar Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Yesus kami ditebus, diselamatkan. Di dalam Yesus kami berbuah lebat. Di dalam Yesus kami bermanfaat. Di dalam Yesus kami selalu mendapat mujizat. Karena nama Yesus adalah nama si pembuat mujizat. Nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, nama yang tertinggi, nama di atas segala nama. Setiap lutut harus bertelut, semua lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan satu-satunya, Allah yang Esa. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya Yesus Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan yang benar. Kami bersyukur, kami datang ke Allah yang benar. Kami percaya, pasti kami mendapat jalan yang terbaik dari Tuhan. Kami dapat jalan yang luar biasa dari Tuhan. Karena di dalam Dia pasti ada jalan keluar. Karena Dialah jalan itu sendiri. Urapi semua kami, urapi hamba-Mu. Tempat ini pagari Tuhan dengan malaikat-Mu yang kudus, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat jahat atas kami yang ada di tempat ini sampai selama-lamanya. Kami dilindungi Tuhan, karena tempat ini bukan milik pribadi, bukan milik golongan, bukan juga milik organisasi. Tempat ini adalah milik Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tempat ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Pasti tempat ini sudah dipagari, sudah disteril. Tidak ada yang kena coronavirus, tidak ada yang kena Omikron apapun namanya, yang baru-baru ini Mikron apapun namanya, tidak ada satupun. Semua sehat walafiat. Kalaupun ada di antara mereka yang membawa penyakit atau virus-virus corona, saya percaya waktu mereka melangkah masuk gerbang, virus mati dalam nama Yesus. Sehingga semua kami pulang membawa kesehatan. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, guna-guna santet, ilmu sihir, ilmu tenung, mantra, semuanya kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh Allah yang ada pada kami lebih besar dari semua roh-roh yang ada di muka bumi ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah lewat lidah mulut bibirku, jadikanlah lidah mulut bibirku berkat, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Lebih meriah lagi. Semangat. Orang yang bersemangat sanggup menanggung. Haleluya. Haleluya. Yel-yel kita. Ingat. 3, 2, 1. Berkobar. Gila-gilaan. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju di dalam Yesus. Kami dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kami lakukan perkara-perkara besar di dalam Tuhan. Kami cakap menanggung segala perkara. Haleluya. 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 Tetap semangat. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, haleluya. Luar biasa Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Iya, haleluya. Dahsyat luar biasa. Tadi waktu memuji, menyembah, saudara, saya terus terang ingat terus hari Rabu, hari Rabu, hari Rabu. Iya. Itu kalau saya lihat di Google Map 300 kilo lebih dari tempat kita ini ke persidangan Muhammad KC.
300 kilo lebih, kurang lebih begitu. Wah, ingat itu lagi, ingat itu tadi. Sempat dalam hati saya, udahlah, berhentilah, nggak ke sana lagi. Tapi Tuhan selalu mendorong saya untuk terus ya mengawal, meliput supaya semua orang yang ada di Indonesia, di seluruh bumi ini tahu ya, cerita ini menjadi sejarah terusus bagi orang-orang Kristen, terusus lagi bagi orang-orang yang mencintai beliau, yang mengasihi beliau, yang suka debat-debat lah gitu ya. Haleluya, haleluya. Iya saudara, jadi saya ingatnya ya, kalau bawa mobil itu saudara, pas masih 10 km semangat banget. Tapi nanti udah 100 kilo itu, waduh, kita mulai capek kaki, capek tangan. Lihat kiri tidur, lihat belakang tidur. Wah, kayak bawa batu bata aja. Iya, kita bangun nih marah. Iya, umur saya beda dengan umur Bapak. Umur saya memang umur lagi yang memang enak-enak tidur. Umur Bapak udah tua, memang susah tidur. Haleluya. Saudara, itulah ya, kalau sama anak suka debat-debat. Tapi puji Tuhan, nggak sampai pukul-pukulan. Coba kalau bukan anak, pasti pukul-pukulan. Itulah hebatnya, kita manggil Tuhan kita itu, Allah kita itu Bapa. Itu artinya kadang-kadang kita debat-debat, tapi nggak sampai pukul-pukulan gitu ya. Haleluya. Jadi saudara, saya begitu capek sebenarnya ya. Apa nggak capek saudara? Ya, ini besok layani orang lagi Senin. Nanti Rabu malamnya sudah berangkat. Biasanya kalau dari Jakarta jam 12 malam berangkat. Tapi kalau sudah posisi di Bandung jam 2 bisa berangkat. Jadi kita nggak tahu posisi dari sini nanti atau langsung dari sana. Kenapa? Karena saudara, saya khawatirkan kalau dari pihak Pak Saifuddin nggak datang gitu, terus nggak ada yang meliput sama sekali. Seperti kemarin saya dapat WA dari salah satu pengacaranya, katanya Pak Saifuddin nggak datang. Wah, saya pikir nggak ada yang meliput nih. Langsung saya tambah semangat. Ternyata tetap dia suruh ada orang dia ya, seperti si Daniel inilah adminnya, dia suruh ke sana untuk tetap meliput. Jadi tetap ada. Cuma 2 kami aja yang memberikan ini berita ini saudara. Ya makanya Pak Manurung kemarin bilang, kok di tempat lain banyak? Katanya, iya tempat lain tuh ngambil punya kita. Terus dia bilang, wah enak lah dia. Saya nggak mau strike lah, saya bilang biarlah mereka dapat rezeki lah. Haleluya. Kita yang capek ke sana, mereka dapat rezeki. Ya kan, kalau 50.000 yang nonton kan puji Tuhan lah, dapat mungkin 400.000. Ya beli goreng-gorengan lah. Haleluya. Kaya sih enggak lah untuk beli goreng-gorengan mereka. Haleluya. Jadi nggak usah strike-strike, bilang sama Daniel, biar. Tapi jangan hilangkan metanoia. Itu harus kau buat di situ. Siapapun yang ngambil harus tahu sumbernya itu metanoia. Itu yang penting. Haleluya. Jadi makanya aku bilang kalau kau syuting itu habis ke jaksa ke hakim ke saya, habis ke jaksa ke hakim ke saya, supaya orang nggak bisa menghilangkan saya. Karena manusia di bumi ini banyak yang mau menghilangkan saya. Sampai di sosmed pun saya mau dihilangkan, dipotong. Tapi kalau jaksa saya, jaksa saya, mana bisa dipotong? Gimana dia mau potong? Saudara-saudara begini-begini kata hakim, langsung ke saya, langsung ya. Ya, jadi itu intermiso. Artinya saya itu harus sering lah diperlihatkan di situ gitu ya. Saudara Bapak Ibu sekalian, saya melihat ya lewat peristiwa Muhammad KC ini, saya melihat ya Injil betul-betul diberitakan terang-terangan. Dibaca jaksa, jaksanya orang Islam, baca bapak segala pendusta, Yohanes 8 ayat 44 adalah iblis katanya. Lihat dong di YouTube-nya, dibaca jaksa. Haleluya, dibaca jaksa semua. Surat Al-Jin dibaca, ya kan? Surat Maryam dibaca semua. Ya, maksudnya Al-Quran yang dibahas dibaca, dikaitkan ke Injil, dibaca semua. Luar biasa. Terus pengacaranya juga baca karena bantah-bantahan kan. Iya, jadi hakimnya pun bingung. Rupanya ada ya surat Al-Jin ini gitu. Selama ini dia nggak tahu. Iya kan?
Iya kan, disitulah si KC terlibat pertamanya gitu. Yang membuat mereka kesel kan begitu. Karena Al-Jin itu 72 kan. Nah, di situ dikatakan bahwa waktu Muhammad sholat itu dikerumuni jin gitu. Dia mau jawab Ustadz Somad, karena Ustadz Somad bilang disalib ada jin. Disalib nggak ada jin. Nah, begitu ya. Jadi itu jawaban dari dia. Ya, kalau orang ada mau potong ini, saya punya aslinya. Haleluya. Saya hanya menjelaskan persidangan toh. Iya, luar biasa saudara. Jadi diberitakan. Haleluya. Injil disampaikan. Amin. Memang harus ada yang kadang-kadang korban begitu. Haleluya. Tapi jangan terlalu banyak korban saudara. Haleluya. Karena Yesus korban satu aja itu menyelamatkan semuanya. Jadi cukup satu korban ini sudah menyelamatkan Indonesia. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang maha luar biasa. Haleluya. Iya, banyak orang ngajak saya, Pak Luis, ayo debat-debat. Saya nggak usah sebut namanya ya, channel-channel Islam. Tuh masuk ke MB saya ngajak debat, ngajak itu, ngajak ini. Jadi IQ rata-rata orang Amerika itu 98. 98 ya. Ini dari Google. Ya, IQ rata-rata orang Singapura 108, lebih tinggi. Jadi maksudnya bukan semuanya, rata-rata gitu. Misalnya penduduk Singapura itu 6 juta misalnya, rata-rata mungkin 4 juta lah yang segini gitu. Jadi bukan semua ya. Terus yang ketiga, IQ rata-rata orang Korea 106. Ya, jadi ternyata yang selama ini kita katakan hebat-hebat Amerika masih kalah IQ rata-ratanya ya. Jadi bukan orang per orang. Misalnya ada 10 orang hebat IQ-nya sampai 130 gitu ya. Wah, enggak, bukan begitu, dirata-ratakan. Nah, yang gitu nggak dihitung, yang rata-rata. Haleluya. Terus IQ rata-rata orang Jepang 105. Ya tinggi juga ini. IQ rata-rata orang Indonesia 87. Lah di Google. Lah saya mau nista, enggak nista orang Indonesia, cari di Google. Ya itulah Google marahin. Jangan saya. Nah, ya. Anda mau tahu IQ rata-rata gorila? IQ rata-rata gorila 75 sampai 95. Ingat ya. Ingat ya. Jangan saya ngomong nanti. Ingat, tadi IQ Amerika ya, bla bla bla, terus IQ Indonesia, terus gorila. Ya. Nah, haleluya. Ini padahal nilai IQ diukur dengan tingkatan. Kalau yang pertama ya 70 sampai 79 ini tingkat IQ rendah atau keterbelakangan mental. Jadi kalau 70 sampai 79 berarti tadi yang 78 apa ya kan? Nah, oke, udah paham tadi ya, ingat ya. Ingat ya, jangan amen-amen terus, ingat juga. Haleluya. Karena ini harus diingat supaya Anda paham. Ya, tingkat yang kedua ini 80 sampai 90 tingkat IQ rendah yang masih dalam kategori normal, masih oke lah. 80 90 masih normal. Tadi itu udah yang 70 sampai 79 itu IQ rendah. Itu keterbelakangan mental itu, diajak ngomong nggak nyambung. Iya, nggak nyambung, susah nyambung. Nah, tulalit. Haleluya. Terus yang ketiga 91 sampai 110 itu tingkat IQ normal rata-rata. Maksudnya normal tapi di atasnya gitu loh, rata-ratanya gitu ya. Nah, yang keempat 111 sampai 120 itu tingkat IQ tinggi dalam kategori normal, tinggi. Ya. Nah, terus 5 120 sampai 130 tingkat IQ superior. Super ya. Wah, superior. Ya, haleluya. Jadi tingkat tinggi itu, ya. Mungkin ya kayak pencipta inilah yang mendapatkan listrik ini mungkin IQ-nya di atas 130 itu. Wah, siapa? Ya. Iya betul ya, bukan Thomas ya. Wah, haleluya. Iya. Jadi saudara, ya Thomas Edison. Haleluya. Anda sudah tahu kan tadi? Coba. Kenapa saya nggak mau diajak debat? Nah, kenapa Pak? Banyakan gorila. Haleluya. Saya berdoa di sini semua IQ-nya ya 106 lah. Haleluya. Haleluya. Itu saya nggak mau debat. Karena IQ rata-rata ini nih
ya 87. Haleluya. Sedangkan gorila berapa tadi? Haleluya. 70 sampai 79, saudara. Jadi ini rata-rata, bukan termasuk saudara dan saya, bukan itu maksudnya, bukan. Rata-rata. Itulah sebabnya saya nggak mau berdebat. Lebih bagus saya mengkanter, ya. Ada yang orang selewengkan firman Tuhan, saya lurusin. Ada yang selewengkan firman Tuhan, saya lurusin. Ya, ibadah kita kemarin luar biasa itu. Ku baca komen-komennya, ada beberapa yang luar biasa. Ini gereja perintisan yang betul-betul katanya nanti akan memenangkan Indonesia ini katanya. Wah, ada berapa yang kasih komentar begitu. Haleluya. Iya, jemaat lucu ya. Jemaat ya, YouTube orang lain dikirimi ke saya. Giliran YouTube kita gak ditonton sama dia. Padahal orang menggemarinya. Bagaimana mungkin ya? Ya, bagaimana mungkin Anda bisa meniru saya kalau Anda nggak ngefans sama saya? Kalau Anda nggak gila dengan saya, Anda nggak mungkin bisa niru saya. Niru itu dimulai dari ngefans. Iya, makanya kan ada orang-orang yang sekarang udah gaya kayak wanita Korea, karena dia ngefans dengan artis-artis Korea. Iya, ada yang kebule-bulean, bener, merah. Wow, dia pikir, wah, bule merah, saya harus lebih dari orang bule. Yo, tambah hijau kuning. Iya, haleluya. Makanya terus waktu dia lewat, saudara, anak sekolah minggu bilang, pelangi ciptaan Tuhan, haleluya. Iya, ada merah, ada biru. Iya, saya pernah lihat orang begitu, saudara. Saya bilang, kenapa ini rambut orang ini kok bisa berwarna-warni? Ya, haleluya. Jadi saudara, ya, itulah sebabnya saya tidak mau debat. Haleluya. Saya hanya mau meluruskan kalau ada yang bengkok. Haleluya. Kalau saya lihat itu dari persidangan Pak Muhammad KC, ya, dia menjawab Ustadz Abdul Somad, tetapi dia nggak tampilkan video Ustadz Abdul Somad yang mengatakan jin ada di salib itu, ya. Jadi dia seperti monolog aja. Kalau saya kan nggak, saya tampilkan dulu. Kalau misalnya saya dipidana, saya akan kasih tahu buktinya. Maksudnya video fullnya ini loh. Ya, saya menjawab ini gitu, bukan pendapat saya menjawab dia. Haleluya. Supaya dia paham, supaya dia ngerti. Di salib itu nggak ada jin, nggak ada malaikat. Di salib itu pun nggak ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak mau di benda-benda mati. Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, ada dalam diri kita. Ngapain dia harus disalib-salib itu? Haleluya. Yesus sudah bangkit. Yesus tidak ada di salib itu. Makanya kalau kau ke Israel, jangan kau dewa-dewakan salib itu. Ada orang yang cium-cium salib di Israel. Iya. Bahkan ada film itu, ya. Itu kalau nggak salah itu sutradaranya dari Katolik, ya. Itu ada pastor, itu kalau dia ngusir setan bawa salib. Nah, saudara, setan nggak takut sama salib. Setan takut sama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya pernah ketemu orang, nggak usah saya sebut sukunya, salibnya gede sekali. Saya nggak anti salib gede, karena kalung saya juga salibnya gede. Jadi saya nggak anti salib gede. Nah, tapi saya tanya sama orang itu salib yang mana? Aku bilang, salib yang tengah, kiri atau kanan? Karena ada 3 salib di situ, di atas Golgota itu, betul nggak? Iya. Langsung dia tersipu malu, saudara. Ternyata mungkin dia pakai salib yang dikirim. Haleluya. Kalau kau memang Tuhan Allah, selamatkan dirimu, aja ngomong gitu. Itu salib yang dikiri. Iya. Kalau ada di antara saudara hari ini datang pakai kalung salib, saya harap itu salib yang di tengah lah. Haleluya. Berikan sorak-sorai dong buat Tuhan. Haleluya. Iya, jadi saudara, biarlah lewat apa yang saya lakukan ini, saudara, ini menjadi teladan buat saudara, dan saudara dapat melayani jiwa-jiwa, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Seringkali ya saya sudah senang begitu. Wah, ini pasti kita ini pindah ke mall ini, ya. Wah,
Tiba-tiba turun lagi. Haleluya. Air lagi surut. Haleluya. Terus tadi yang dari Cawang WA saudara, Ibu Ida, Pak, jam berapa Pak sekarang ibadah di sana? Saya yakin dia WA itu karena kemarin sempat kita ganti ke jam 3. Saya yakin. Jam 11 Bu datangnya, belum dibaca. Apa sudah dibaca tapi nggak dibaca, saya nggak ngerti ya kan. Ya kalau dibuka itu ada buktinya gitu, checklist begitu. Tapi kalau nggak dibuka dia nggak ada checklistnya gitu ya. Jadi saya sempat berpikir tadi, kalau gitu dirubah jam 3 aja, dari sana kan udah banyak, dari sana bisa 8 gitu, 8 orang kan, satu mobil biasanya penuh. Saya pikir gitu. Wah tapi saya lihat ini yang hadir banyak juga. Haleluya. Haleluya. Saya pikir tadi dari CCTV saya lihat, aduh gimana ini. Ternyata begitu saudara. Kadang-kadang kita punya iman diuji ya. Udah dekat-dekat tinggal selangkah lagi, di situ Tuhan buka jalan. Makanya kau jangan capek melangkah. Dan jangan kau membanggakan berapa langkah yang kau sudah gunakan atau berapa banyak kau melangkah. Tapi banggalah kalau kau bisa melangkah terus. Karena itulah yang membuat kau sukses. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Saya harus ulangi ya. Jangan kau bangga berapa banyak atau berapa kali kau melangkah. Tapi banggalah kalau kau bisa melangkah terus. Melangkah, 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 melangkah. Ada tantangan tetap melangkah. Ada rintangan tetap melangkah. Ada kesulitan tetap melangkah. Mundur haram. Maju halal. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau mundur hukumnya haram. Itu fatwa dari saya. Haleluya. Boleh dong. Orang buat fatwa-fatwa boleh dong. Kan kita negara yang diberikan hak bebas. Iya, saya buat fatwa dong. Buat fatwa buat saudara. Ya kalau ada orang lain mau ikut ya puji Tuhan. Kan begitu. Haleluya. Jadi mundur haram, maju halal. Makanya saudara, 2 minggu ini saya dapat serangan terus. Minggu yang pertama di hotel, ya, Hotel Ciamis. Setelah pulang lihat sidang MKC, anak saya malamnya sebenarnya udah mual-mual. Saya doain, nungging terus dia. Nungging sampai 4 jam. Saya nggak tidur nunggu. Rupanya begitu ya, kakak adik, walaupun kakak adik yang dilahirkan dari kandungan yang sama, dari rahim yang sama, itu kadang-kadang ya kondisi begitu dia cuek. Tapi kita yang memang dari benih kita itu lebih saudara. Kulihat si Daniel udah ngorok, si Joshua udah ngorok di hotel itu. Kita kan ambil VIP yang di sana kan, jadi bisa 4 orang lebar masihan. Saya bilang, wah kalau begini mama ikut, Sadrak ikut, semua ikut, enak ini, gue bilang gitu kan. Si Mordekai, si Deborah, saya bilang. Nah, baru kita kepada larang, saya bilang gitu. Ya kan? Nah, karena kemarin ada yang kasih harapan, Pak kalau Bapak kepada larang katanya, hotel saya siapin. Wah, luar biasa. Mau berapa hari katanya. Wah, Daniel langsung agak semangat dia. Terus saya bilang, kalau ke sana mama harus ikut. Saudara dapat serangan. Iya. Saya lihat, wah, muntah-muntah si Sadrak. Waduh Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus. Kau dasar, saya doain dia. Nungging. Ayo buang. In Jesus name, buang. Berat. Oh lumayan. Buang terus. Berat. Wah, langsung ke kamar mandi dia. Wah, buang. Tapi tetap saudara, sakit Pak, sakit. Ya kan kalau anak kecil begini kadang-kadang kita nggak tahu saudara. Ya. Apa sakit beneran sakit, apa sakit yang memang sakit biasa. Ya, Daniel, Joshua udah tidur, saya liatin aja. Saya gini hidungnya karena dia nungging kan. Kayak orang sholat itu nungging. Nah, sujud. Nah, saya gini. Gak ada napas. Saya bangun si Daniel. Daniel, gak ada napas enggak? Dia napas itu lewat mulut, Pak. Iya, ternyata gini. Bener lewat mulut. Dia suka kadang hidungnya ada kayak apa gitu, hambatan gitu, kayak sinus lah gitu. Jadi lewat mulut dia. Tadi kan hidungnya segini. Ya masih hidup dia nih, masih hidup. Saya baca WA
Wah, ibu gembala istri saya. Wah, tangan saya ini semua nggak bisa gerak, susah gerak, kaki saya semua. Aduh, waduh, di serangan ini apa lagi nih? Gue bilang sama Daniel, mamamu, saya bilang, itu sesakit apapun nggak pernah sampai SMS seperti ini, WA seperti ini. Ini udah parah. Langsung saya telepon, wah, doa saya kenceng-kenceng di situ. Doa. Wah. Yang kedua kemarin kena juga dia. Wah, pas kita lagi makan, lagi WA-nya saya baca, banyak anak santri di situ. Iya, banyak anak santri. Karena di rumah makan itu kebetulan ada santri dari Tasikmalaya, entah acara apa, berapa mobil berhenti, berapa bus gitu ya, atau bus lah. Nah, iya, karena kalau di Medan bis. Iya. Di Medan bus ya. Nah, di sini bis kan? Iya, di sana bus, di Singapura, di Malaysia bus. Jadi bus lah. Haleluya. Jadi saudara, saya lihat, waduh, gimana nih? Udahlah, kudoakan aja. Santri-santri saya tanya, ada acara apa? Kamu kemari? Ku bilang sama santri-santri yang wanita-wanita dong, santri. Kalau perempuan santra ya, nggak tahu lah. Sama ya. Nah, berarti santri wanita, santriwati lah ya. Nah, santriwati ya. Nah, jadi saya tanya sama mereka, ada acara. Ya udahlah, doakan aja, malah kenceng-kenceng. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan, dalam nama Yesus ini. Udah, saya bilang nggak usah terkendala karena begini-begini, lanjut terus. Jadi saudara doakan ya di rumah masing-masing ya. Karena doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasa. Haleluya. Ya, saya tahu mungkin Anda tidak bisa menyumbang uang, ya kan? Tapi Anda bisa berdoa supaya Pak Muhammad KC selalu dalam perlindungan Yesus. Ya, kita bukan berarti membela-bela yang nggak jelas. Kita hanya meyakini bahwa niat dia tulus untuk memberitakan Injil. Karena saudara, ada 2 gereja yang dibacakan oleh jaksa yang menuntut MKC juga. 2 gereja yang mengatakan MKC ini ya menista bla 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 bla. Nah, nanti mau saya kantor itu khusus kapan gitu ya. Saya harus putar lagi itu videonya pas menit keberapa gereja apa itu. Iya. Seharusnya kan ya kalau dia nggak setuju dengan gaya gitu ya udah diam aja lah kan. Nah, diam aja lah ya. Kalau dia nggak setuju, yang setuju silakan, yang nggak setuju diam aja kan begitu. Toh juga yang menderitakan dia, yang sakit kan dia. Haleluya. Iya, saudara, bukan yang sakit si pendeta ya. Yang di mana itu nggak tahu, saya lupa ya, di daerah-daerah Cikarang ya. Iya, daerah situ saudara. Wah, gereja GBI kalau saya nggak salah. Iya, jadi saudara, walaupun kita nggak bisa kasih uang mungkin ya, tapi Anda bisa doa. Oh Pak, saya bisa kasih 2.000, ya nggak apa-apa 2.000. 1.000 juga nggak apa-apa. Kalau nggak bisa kasih doa, haleluya. Dan jangan kasih ke saya. Kalau untuk Pak Muhammad KC, saya sudah buat rekeningnya di situ, istri Muhammad KC. Haleluya. Waktu itu saya ketemu Pak Muhammad KC bicara-bicara itu, ya. Nah, terus singkat ceritanya dalam pembicaraan itu ketemunya nggak mana, nggak usah kau tanya lah ya. Yang penting saya bicara sama dia. Iyalah dukung gini-gini. Iya. Kalau saya hanya dukung pribadi, mungkin saya bisa kasih 1 juta, stop kan? Tapi kalau dukung itulah luar biasanya kalau kita punya media sosial. Haleluya. Haleluya. Saya pun kaget saudara, biasanya istri Pak Muhammad KC ya biasa-biasa aja, nggak terlalu respect gitu ya. Kemarin respect banget, anaknya juga habis sidang, Pak kita ketemu di restoran ini ya, restoran ciri khas sana lah ya. Wah, pas ketemu di sana, pas pulang anak saya ngomong sama saya dikasih uang. Sama siapa? Sama istri Pak Muhammad KC. Harusnya saya ngasih uang, dia dikasih uang. Ya puji Tuhan lah, siapa tahu masuk ya kan. Haleluya. Jadi kalau ada saudara yang menderita karena Injil, lapor saya buat nomor rekeningnya di bawah. Iya, haleluya. Tapi kalau Anda menderita karena Anda malas kerja ya,
karena memang ya hidup Anda nggak benar, ya jangan ya. Kalau Anda menderita karena Injil, ya saya percaya Tuhan pasti bantu. Tuhan pasti tolong. Haleluya. Tuhan hidup. Tuhan kita itu tidak pernah tidur. Ada channel yang dari Islam bilang, apa nggak pernah tidur katanya? Itu Yesus tertidur di buritan. Itu makanya saya bilang saya nggak mau debat nih. Nih dia denger nih, pasti dia nonton nih. Itu. Seharusnya Anda punya IQ itu ya minimal seperti orang Jepang atau Korea 106. Jangan saya ngomong dari mulut saya. Itu kayak Daniel tadi ngomong. Kenapa saya nggak mau diajak debat? Kenapa? Jadi Anda nggak bisa dihukum, Anda nggak bisa. Yang ngomong kan saudara, bukan saya. Saya hanya bacakan yang dari Google. Haleluya. Makanya saya nggak mau berdebat sembarangan. Saya hanya mau memberitakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil. Kemarin malam saya lihat di FB, bukan FB, apa ini? Instagram masuk, nggak kenal saya. Pak, cepet tonton ini Pak. Lah, ada apa? Saya buka-buka nggak bisa, cara nontonnya gimana? Ya agak gaptek kita kan, ya umur 53 begini agak susah. Pagi-pagi ya, saya bangun nih Daniel cepet kemari. Ini apa maksudnya? Buka dia. Rupanya ada channel dari Islam, ya mengupload video saya yang doain orang, yang pakai peci, yang ibu kerudungnya nggak mau, itu udah ditonton 500 orang lebih, 500.000. Wah, ya harusnya dia kasih fee buat kita, kan dia udah aku kasih konten, iya kan? Haleluya. Walaupun kita beda akidah, beda agama, yang penting lu udah berhasil lewat konten saya, bagi dong. Siapa tahu dia nonton, dia sering cari punya saya supaya ada konten. Haleluya. Nggak apa-apa, upload aja. Tapi ya jangan panjang-panjang. Haleluya. Jadi buat apalah berdebat. Haleluya. Mari kita beritakanlah apa yang kita imani. Sampaikanlah. Ini khususnya buat komandan muda-mudi ini ya. Kenapa pakai kata komandan? Biar lebih gigit. Komandan muda-mudi ini harus diajar ya, prajurit-prajuritnya, anggotanya, anak buahnya untuk bawa jiwa-jiwa. Ku bawa jiwa buat Tuhan. Itu jangan hanya slogan retorika, jangan, itu benar-benar kita praktekkan. Kemarin Ibu Gembala langsung sampai saya sampai rumah, Ibu Gembala langsung telepon. Oh iya, telepon dulu, habis telepon baru cerita dia. Dia bilang, ini 2 jiwa muda-mudi kata. Muda-muda, pemuda-pemuda katanya. Saya bawa. Malah nggak ada, Ibu, ada jam 3. Malah mereka di Starbucks. Saya panggil si Randy, jiwa-jiwa atau Starbucks yang penting. Oh ya udah dijemput. Haleluya. Saudara, banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Haleluya. Kadang-kadang yang datang memang ya membuat kita capek, sulit dan segala macam. Tapi kita mau kasih kepada mereka kasih Tuhan. Haleluya. Kita nggak mungkin bisa balas kasih Tuhan. Berapa triliun uangmu pun nggak bisa balas kasih Tuhan. Nggak bisa. Kau hanya bisa meneruskan kasih itu ke orang lain, sehingga dia merasakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang pengasih, penyayang, rahmani, rahimi. Haleluya. Makanya saudara, mari semua kita harus betul-betul hatinya ada di gereja ini untuk membawa jiwa-jiwa. Haleluya. Bahkan kalau Anda yang masih suka duduk-duduk di bar, nggak apa-apa duduk di bar. Bawa jiwa-jiwa. Tapi jangan minum bir hitam putih situ. Minum aqua aja. Iya. Ya nyanyi Roma Irama dulu nggak apa-apa lah. Haleluya. Iya. Haleluya. Jadi kita semua harus membawa perubahan di bumi ini. Khususnya di Jakarta. Supaya makin banyak orang yang kenal Tuhan. Jakarta ini saudara ladang yang sangat subur. Iya, subur sekali. Saya lihat subur sekali. Begitu mudah kita menyampaikan
Injil Yesus Kristus itu. Dibandingkan ya di Brunei, di Malaysia, di Aceh, di Jakarta inilah tempat ladang yang subur. Anda teriak-teriak juga bisa. Kemarin teman saya itu kirim saya di WA, di bis dia saudara. Oh saudara-saudara, percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mak ngeri juga kawan nih kupikir. Iya haleluya. Tapi aduh harusnya rapi dikit lah gitu ya. Orang lihatnya pun takut lah. Memang ya itu trik-trik juga sih. Ya kalau kita memberitakan Injil misalnya di kereta api, di kereta begitu ya, dengan gaya seganteng ini, wah ini banyak duit digebukin. Tapi kalau rambutnya gimbal, berantakan, celananya sobek-sobek, pakai sendal jepit, mata melotot, terimalah Yesus, kayak gitu tadi kan. Itu karangan metanoia, terimalah Yesus. Iya dia pun ngeri juga kan. Yang saya lihat saudara, di bis itu, iya, orang pakai kerudung semua banyak kan. Oh luar biasa. Beberapa bulan yang lalu di kereta api dia. Ya, Solo Jogja. Saya bilang sama Daniel, Daniel kita buat gini dulu sekali. Wah janganlah. Haleluya. Wah, ya tapi itu bagian dia lah. Bagian kita yang kalem-kalem aja. Ya, yang penting ada yang ikut Tuhan. Nah itu, haleluya. Jadi saudara punya cara masing-masing lah. Haleluya. Iya. Itu ibu-ibu yang di samping kontrakanmu, ajari dia. Ya, dia nggak tahu tumis kangkung. Ajari dia bagaimana tumis kangkung. Jangan pelit sama ilmu. Iya. Si Daniel itu kalau saya tanya, buat ini bagaimana? Buat ini, udahlah, Bapak tenang aja duduk di situ, nanti Bapak lupa lagi. Iya. Nanti kalau Bapak tahu semua, aku gak dipakai lagi katanya. Iya. Tadi protes lagi dia. Biasanya minggu enggak, minggu juga harus ada PK sama saya katanya. Iya. Jadi dia bilang, udah Bapak tenang aja, aku ajarin pun Bapak lupa lagi. Aduh ya udahlah, aku pun nggak tahu ya kan. Ya sebenarnya nggak lupa, pasti bisa kalau diajari, ajari, iya kan. Tapi kan ilmu itu mahal katanya. Haleluya. Saudara jangan pelit sama ilmu. Sebanyak apapun ilmumu kau kasih, nggak berkurang di dalam dirimu. Haleluya. Iya gampang kok, gampang lihat tetanggamu, ya. Oh nggak bisa dia ngasih ikan mas, ajari dia ngasih. Wow, bah, enak kali arsikanmu ini. Itu kan ada urapan. Karena ada urapan. Haleluya. Di mana itu adanya? Ayo ikut saya hari Minggu jam 11. Di mana? Ayo. Ada restorannya di sana. Khusus spesial. Jangan bilang dulu. Haleluya. Udah sampai sini dia baru dicengkram Roh Kudus dia. Jangan pelit sama ilmu, ajari. Yang bisa main gitar, ajari itu tetangga-tetanggamu. Supaya Injil masuk. Haleluya. Saya Pak bisa pindahin motor, ajari juga. Dia kadang-kadang susah pindahin motor. Caranya gimana supaya teratur. Haleluya. Iya apapun bisa. Haleluya. Nggak ada yang nggak bisa. Semua bisa dengan cara yang bagaimanapun Injil bisa sampai. Amin. Haleluya. Anda percaya? Haleluya. Supaya Tuhan dimuliakan. Dan juga supaya kita pindah ke mall. Haleluya. Berulang-ulang ini saya omong. Haleluya. Orang yang berani ngomong ulang-ulang itu artinya dia itu benar. Dan dia bertanggung jawab. Malah orang bilang gila lagi. Karena mall itu ratusan juta saudara, ratusan miliar. Haleluya. Tengok itu yang jiwa baru itu bingung dia ngeliat saya. Bapak ini mau beli mall. Haleluya. Lihat dia ngeliat saya agak melotot, bingung dia. Iya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi orang percaya gak ada yang mustahil. Saudara, Anda pernah baca nggak? Dikatakan Tuhan akan melakukan yang lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Haleluya. Lu doa minta rumah 7, Tuhan kasih
10 karena di situ ayatnya. Ya, orang lu minta setengah gimana Tuhan mau kasih? Ya, Tuhan bingung mana ada rumah setengah. Haleluya. Saya baca kemarin tuh ayat itu kiriman dari mana ya di Metano. Saya dapat inspirasi loh, dapat impresi, terus seperti ilham begitu. Iya ya, Tuhan melakukan yang lebih banyak dari apa yang kita doakan. Haleluya. Saudara yang belum punya pacar ya, saudara bilang Tuhan minta pacar 1. Hati-hati. Hati-hati. Bilang Tuhan ayat ini tolong jangan untuk ini. Iya. Tuhan saya belum nikah ingin punya istri. Dikasih 4. Haleluya. Itu ayatnya kan di Filipi itu. Tuhan ya kan memberikan lebih banyak daripada apa yang kamu doakan. Jangan Anda perkosa ayat ini sehingga untuk hal-hal yang lain ya. Tuhan, saya belum nikah, saya pengen punya istri. Engkau pasti akan mengabulkan doa saya lebih daripada apa yang saya doakan, lebih banyak. Jangan ya. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita semua menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Bawa jiwa-jiwa, amin. Upamu besar di sorga. Haleluya. Iya, saudara, nanti ketika kau ketemu Tuhan ya, bukan hanya dilihat kerajinanmu aja ke gereja. Kalau hanya kerajinanmu ke gereja mah ya itu umum, agamawi ya. Tapi dilihat hatimu itu mengasihi jiwa-jiwa. Karena orang yang mengasihi jiwa-jiwa pasti mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi jiwa-jiwa. Itu nggak bisa terpisah. Haleluya. Karena itu saudara, mari kita sekarang bergerak. Sekarang bertindak, jangan tunggu lama-lama. Haleluya. Saya pun kaget ya. Waktu saya di Ciamis, Ibu Gembala telepon atau WA. Dia bilang, Natal tanggal 25 ada nggak? Waduh, ku bilang, ya gimana ya? Ku bilang, waktu sebelum ke Ciamis sudah ditanya juga, ada nggak? Ya, kalau mereka pulang-pulang kampung, udahlah nggak usah, aku bilang. Tapi Bu Gembala bilang, enggak Henry nggak pulang kampung. Terus kemarin saya telepon, saya ditelepon Ibu Gembala gara-gara si Randy bilang, buat aja ibadah Bu, PPKM ini kok katanya. Iya, 25 Desember buat ibadah. Terus tadi malam, ya malam minggu, ya habis latihan saya tanya istri Pak Hendrik, 25 Desember di sini kan? Enggak, saya pulang Kuningan. Haleluya. Saudara, bayangkan ya, padahal saya tadi rencana itu, wah, ini hari Selasa ini pergi sama istri anak-anak nih. Haleluya. Kepada apa? Pandangaran apa itu? Pada larangan. Apalah itu ya. Yang penting tempat indah lah ya. Pangandaran. Di Pangandaran ya. Mau katanya bagus katanya gitu ya. Nanti Kamis berhenti di Ciamis. Wah, saya udah rencanakan gitu. Tapi saya pikir kalau jemaat ya 10 orang aja memaksa harus ada. Kita tanggal 25 Desember karena itu perayaan umum Natal yang dilakukan oleh setiap orang-orang percaya di seluruh dunia ini. Itulah gembala itu harus menjalankan tugasnya. Haleluya. Makanya saya pikir, wah enak jadi jemaat aja lah ini. Haleluya. Pergi kemana-mana nggak ada tanggung jawab, betul toh? Misalnya si Randy besok ya nggak pulang-pulang dia kayak Bang Toib. Iya. Lah, kalau saya nggak pulang-pulang, wah gimana ini jemaat ini? Ya, wah gimana tanggung jawabku sama Tuhan? Wah nanti aku ditempeleng Tuhan ini, diajar Tuhan. Itu ada di pikiran saya. Makanya saya nggak mau niru Bang Toib. Terus pulang kan? Ini buktinya pulang. Haleluya. Iya, makanya saya lihat jemaat ini nggak ada yang ragu ketika saya pergi kemana. Pulangnya itu. Karena dia bukan Bang Toib. Haleluya. Ini saudara. Jadi sekarang kita bertindak ya. Jangan tunggu lama-lama. Kenapa sekarang kita harus bertindak? Kita baca saudara. Haleluya, firman Tuhan. Kita ini singkat aja.
Kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 9 ayat 4. Nah, sekarang keren saudara, nggak jatuh-jatuh dia. Dulu kan yang jatuh-jatuh, banyak berjalan, banyak dilihat. Banyak dilihat, bisa dibeli. Haleluya, haleluya. Makanya saudara banyak jalan. Haleluya. Ya, Yohanes 9 ayat 4. Kita baca. Sudah? 3, 2, 1. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang diutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang tidak bekerja. Haleluya. Saudara, pada waktu itu Yesus bersama murid-muridnya, ya, mereka ada di Samaria. Samaria ini saudara terkenal dengan tempat-tempat prostitusi lah gitu. Wanita-wanita ya malam lah ya, penghibur ya, penghibur pria. Pria hidung belang. Karena ada pria yang hidungnya nggak belang. Kayak saya kan nggak belang. Tapi ada yang belang-belang. Mungkin karena panonya banyak kan. Jadi waktu itu saudara ada perempuan Samaria. Yesus bicara tentang keselamatan. Ya, dimulai dari mana? Dimulai cerita sumur. Yesus cerita sumur. Hei, ngapain kau nimba-nimba air nih jam 12 gitu loh, jam 12 siang. Ya, karena apa? Kalau dia datang pagi-pagi atau sore, banyak wanita-wanita lain. Kan suka gosip. Kan gitu. Makanya dia jam 12 siang. Nggak ada orang jam 12 siang ke situ. Ngambil air, nyuci-nyuci nggak ada. Nyuci piring, nyuci baju nggak ada. Jadi dia jam 12 siang. Yesus datang jam 12 siang panas-panas. Itu kan waktu jam makan juga. Di Israel juga sama. Siang-siang orang jam makan juga. Iya, sama hampir di semua negara sehari 3 kali tuh yang memang normal makan, pagi, siang, sore. Iya, jangan kau pikir mentang-mentang dia orang bule makannya sekali, enggak, sama. Haleluya. Ini di Jerman juga sama, lama di Jerman dia. Makanya dia bilang, apa artinya gua di Jerman? Sama juga 3 kali makan, pulang dia ke Indonesia. Iya, orang perutnya juga sejengkal, di Jerman juga sejengkal. Kecuali di Jerman bisa 3 jengkal, boleh. Ya sejengkal dimanapun kita makan, betul nggak? Jadi saudara jangan lari jauh-jauh lah. Di Indonesia ini banyak rezeki. Banyak berkat. Iya. Tongkat dan batu aja jadi tanaman. Negara mana yang bisa nyanyi gitu? Bener kan? Kan ada nyanyinya. Jadi tanaman. Bener. Saya pernah itu saudara di kampung. Saya buang itu kayu. Bener tumbuh. Tahu-tahu singkong di bawahnya. Iya, kayu singkong itu. Kan kayu namanya itu. Tongkat dan kayu jadi tanaman. Makanya haleluya, haleluya. Jangan diikutin terus, haleluya. Kasihan yang nonton kadang-kadang, Pak itu bungkamkan mulut itu katanya. Yang nonton kemarin aja khotbah kita di sini, pelayanan kita udah 7.000. Ada yang bilang yang nyautnya itu bungkam, Pak. Baca baik-baik itu ada 170 komen tuh. Haleluya. Saya bilang itulah kita punya gereja yang unik. Haleluya. Iya, haleluya. Jadi Yesus pun punya murid-muridnya unik, saudara. Udah Yesus ngelayani ini perempuan Samaria ini kan harusnya dikawal, betul nggak? Oh mungkin saudara pikir, oh namanya dia Tuhan, pastilah dia menang, orang dia Allah yang kudus. Ya oke lah istilah gitu. Tapi minimal ada lah yang nemenin. Ini pergi semua. Pergi apa? Beli makanan. Memang dari dulu saudara makanan ini jadi masalah. Iya. Makanya saudara saya bilang, perutku kok jadi gendut gara-gara ke Ciamis terus kan makan teratur 3 kali sehari. Gak pernah puasa lagi terus terang. Wah ku tes lah pakai gini biar kelihatan. Ini agak ku tekan gini dikit nih. Haleluya. Mulai besok saya puasa. Anda pun puasa ya. Untuk Pak Muhammad Kaci ya kita puasa ya. Mungkin kita karena gak bisa kasih uang, saya hanya bisa keluarkan dana untuk perjalanan. Saya rela, ya kalau ada yang memberkati saya, ya puji Tuhan. Kalau nggak ada, ya saya memang punya uang untuk beli bensin, untuk bayar hotel. Nggak mungkin kita pergi dengan iman, nggak bawa apa-apa. Nggak, itu pasti ada, ya. Ya, tapi jika ada yang memberkati saya, ya puji Tuhan juga, kan gitu. Karena ada orang yang bilang, wah, ini pendeta Lubis ini, wah, apa namanya ya? Suka rekening. Haleluya. Iya, pejabat aja kasih rekening apalagi saya. Haleluya. Lu mau kasih kagak. Haleluya.
Haleluya. Jadi saudara, waktu itu saudara, murid-muridnya pergi beli makanan. Haleluya. Yesus bilang apa? Oh sorry, bukan yang ini malah, itu yang lain itu. Haleluya. Ini Yohanes 9 ayat 4 saudara. Iya, haleluya. Ini orang buta ya. Sorry ya. Ini orang buta, yang buta sejak lahirnya. Haleluya. Iya, jadi Yesus waktu ke situ sebenarnya murid-muridnya sudah bilang, kita ke tempat lain saja. Tapi Tuhan Yesus memilih ke situ, ketemu orang ini. Tuhan bilang apa? Selagi hari masih siang, mari kita bekerja. Haleluya. Jadi jangan tunggu besok ya. Sekarang ya. Karena nanti sebentar lagi malam nih. Ya pulang ini langsung sebelum malam-malam. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara tadi yang Yohanes 4 ayat 34 tadi ini. Itu yang tadi saya salah ya. Jadi saudara, murid-muridnya datang bawa makanan. Baca-baca Yohanes 4 ayat 34. Sebenarnya itu yang saya sampaikan tadi, tapi ternyata yang kita baca Yohanes 9 ayat 4. Itu tentang orang buta, haleluya, yang disembuhkan Tuhan. Yohanes 4 ayat 32 sampai 34. Sudah? Sudah? 3, 2, 1. Stop dulu ya saudara. Saudara kenal banyak nama makanan? Tahu? Saksang? Tahu. Babi panggang? Rica-rica? Tahu? Tahu ya? Kangkung tumis? Tahu? Semua tahu? Walaupun kau tahu semua, murid-muridnya juga saya yakin banyak tahu makanan semua, jenis-jenisnya, nama-nama. Tapi bilang, kau nggak kenal makanan itu. Jadi ini bukan bicara masalah makanan biasa, karena di sini bicara kenal. Haleluya. Bukan bicara rasa. Kau nggak pernah merasakan itu, tapi nggak kenal di sini. Terus next. 3, 2, 1. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya? Loh, ya ayat 32 tuh. Itu? Oh ya. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Terus baca. 3, 2, 1. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba kamu semua? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, manakah kata-kata yang sudah kamu. Haleluya. Ayat 34 ulang, ayat 34. Ayat 34. 3, 2, 1. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutusku dan menyelesaikan. Haleluya. Jadi saudara, murid-muridnya bertanya, apakah sudah ada orang yang datang bawa makanan? Kau nggak kenal makananku. Pikirnya makanannya seperti yang biasa dimakan Yesus itu. Ini lain. Ternyata makanannya apa? Melakukan kehendak Bapa. Orang-orang yang ini, makanya kalau diajak berdebat orang nanti pakai ini, AQ ini. Makanya gue nggak mau debat. Nggak mau debat gue. Saya tahu benar maksudnya ini. Ya Yesus sebagai anak manusia, sebagai Allah, dia nggak mungkin dia mengatakan itu. Haleluya. Dia bilang, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Jadi Tuhan Yesus datang ke bumi, ya sebagai anak manusia, ya untuk menyelamatkan manusia. Dia datang untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Haleluya. Yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Walaupun satu perempuan Samaria, ya, tapi dia datangi di panas matahari. Nggak pakai AC. Ini kadang-kadang saya kemari-kemari, kenapa? Biar agak dingin. Jadi Yesus itu panas-panas, kena terik matahari, panas matahari. Tapi dia bilang, sumur ini dalam, kata situ. Mana mungkin kau bisa ngambil air ini? Apa kau lebih besar dari Yakub, bapak kami? Katanya. Kata perempuan Samaria ini. Kamu nggak tahu kalau kau lihat aku? Kau nggak tahu siapa aku? Kurang lebih begitu bahasa sederhananya.
Nggak yakin juga itu laki-laki, si perempuan itu. Panggil suamimu dulu kemari. Kebongkar rahasianya. Wah, aku belum punya suami. Berdalil dia. Ya, memang kamu nggak punya 1, 5 kan? Yang kau simpan. Wah, inilah Mesias, inilah Tuhan, ya Allah. Inilah karena bagi orang Israel itu ya, bagi orang Israel, orang Samaria, mereka itu berdampingan, itu dekat-dekatan. Itu pemahamannya hampir sama. Kalau Mesias itu datang, pasti dia tahu yang tersembunyi. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Setan nggak bisa tahu. Jangan percaya sama orang tertentu yang bilang setan tahu isi hatimu. Nggak tahu. Setan nggak tahu isi hatimu. Setan tahu karena kau udah ngomong duluan. I love you, kau bilang. Baru setan ngomong. I love you, I love you. Tapi kalau kau diam aja, setan nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Ya, kau pun berdoalah di rumah. Hanya kau Tuhan yang tahu. Padahal aku sudah I love you sama dia. Haleluya. Kenapa? Kalau kau ucapkan nanti ditolak, setan tahu. Ya kalau diterima, puji Tuhan. Walaupun setan tahu, gua diterima. Nah kalau nggak diterima, iya, pulang kau ke rumah setan bilang, tuh lalu kan lu jelek kan, lu gendut kan, muka lu begitu kan, hidungmu pesek kan, mancung ke dalam kan, hitam kulitmu kan, makanya lu ditolak sama cewek itu. Itu lalu, lu cewek, sosok lu mencintai laki-laki yang ganteng, punya duit banyak, orang Korea, lu aja orang kampungan, lu cintai orang-orang yang kaya. Karena ditolak. Mendingan masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya. Jangan kayak teman saya, mentang-mentang udah penuh Roh Kudus dia datang. Kata Tuhan, kau jodohku. Wah, cewek ini juga penuh Roh Kudus. Wah, dia doa puasa 3 hari 3 malam. Dia bilang, kalau Tuhan ngomong ke kau, pasti ngomong ke aku juga. Sampai hari ini Tuhan nggak ngomong ke aku. Buktinya aku sama istriku gitu. Tuhan ngomong ke saya, Tuhan juga ngomong ke istri saya. Kami nggak pacaran 2 minggu aja. Iya. Ngomongnya apa? Tuhan aja ngomong-ngomong. Jadi nggak ada pacaran. Tuhan ngomong di sini, Tuhan ngomong di sini, Tuhan ngomong di sini, Tuhan ngomong. Jadi nikah. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan menggunakan nama Tuhan ya untuk cari pacar ya. Haleluya. Diam aja di kamar aja. Jamaah dia Tuhan. Inisial T, inisial J, inisial F. Kenapa nggak dilanjutin Pak? Siapa tahu ada namanya di sini. Tuhan, haleluya. Nanti itu ada jalan Tuhan tuh. Ya pasti ketemunya nanti di tempat-tempat hal yang rohani. Oh Pak, saya tadi berdoa Pak, berdoa. Terus Tuhan, aku minta itu si J, aku cinta sama dia. Tuhan, jamalah hatinya. Wah, terus dia pergi ke diskotik cari-cari. Nah itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan yang bawa dia. Kalau Tuhan tenang aja kau. Ya laki-laki jangan terlalu sibuk juga. Karena orang bilang laki-laki yang harus ngoyo. Enggak. Adam dia tidur-tidur aja. Dia lihat tuh merpati, burung-burung berduaan. Indahnya mereka. Wish, aku kok sendirian. Langsung tuh membuat tidur dia. Diambil tulang rusuknya. Haleluya. Aku gak ngoyo nyari-nyari. Aku doa aja. Tuhan Yesus jodoh-jodoh. Istri saya yang sekarang. Yang dulu ada enggak ya ini sekarang. Nanti dipotong-potong orang. Iya. Telepon-teleponan. Katanya aku juga dapat mimpi jodoh. Iya saya juga. Saya bilang sama-sama kami jodoh. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, Tuhan aja yang tahu isi hatimu. Setan nggak tahu. Makanya kalau kau ya mau mengucapkan kata-kata yang negatif, makanya Mazmur bilang kalau kau marah jangan ucapkan, lebih baik kau tidur. Di dalam hati aja marahnya. Jadi hanya Tuhan yang tahu. Haleluya. Tapi kalau kau sempat bilang dasar lu begitu begini, itu setan ambil. Pas lu doa, mulutmu najis. Mulutmu najis kata setan. Padahal sudah dikuduskan oleh darah Yesus, tapi tetap kita najis karena pikiran kita najis. Orang kita tadi udah ngomong, setan dakwah kita. Ya, setan itu kalau di Indonesia ini kayak jaksa penuntut. Itu jaksa yang menuntut tuh, dituntut kan?
Aljin itu dituntut kan. Haleluya. Jadi saudara, hati-hati ya sama jaksa penuntut nih, setan-setan ini. Nah, lu nanti didakwa. Makanya kalau ada kau misalnya panas hati sama si A, si B, lebih bagus kau bawa tidur aja. Iya. Tapi di AC, kalau nggak di AC tambah panas. Kau bawa tidur aja. Sama suami pun kalau bisa jangan tahu dia. Jangan kau terbuka. Sebenarnya, Pak, ya misalnya Pak Kristin, sebenarnya aku udah lama lo nggak mencintai kau. Jangan, diam aja dalam hati. Iya, diam aja. Toh juga nanti kita mati berpisah kok. Udah tunggu aja lah. Misalnya, iya nih, karena apa? Kalau kau ngomong, itu setan ambil. Barulah setan ngomong ke Bapak Kristin, itulah, itu kan ribut. Tapi kalau diam aja kan, hari demi hari ternyata suami kita makin lembut, makin baik. Kita makin berubah, betul nggak? Hati kita makin mencintai. Haleluya. Akhirnya apa? Akhirnya setan dipermalukan. Amin. Jadi jangan percaya ya sama paranormal ya. Ya, paranormal itu bisa ngelihat tanganmu itu karena kau pernah ngomong, dulu aku mau ke Korea. Lu datang ke paranormal, lu cita-cita lu ke Korea kan? Itu. Tapi lu kalau nggak pernah ngomong, nggak tahu dia. Nah, di Tuhan aja kita ngadunya sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, selagi hari masih siang, mari kita bekerja. Amin. Yohanes 4 tadi ayat 34. Makanan kita melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, jadikan aku terang yang menerangi bumi ini. Jangan jadi lilin-lilin kecil yang kena angin langsung mati. Tuhan Yesus, jadikan aku obor yang besar. Walaupun datang tornado, angin topan, angin kencang, saya tetap menyala. Saya tetap menyambar. Tuhan Yesus, urapi saya, pakai saya jadi saksimu Tuhan, membawa jiwa untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus saya percaya. Amin. Haleluya.